Pemerintah ini bisa dikatakan tidak setuju, komplain mereka Pak. Kalau Pak Karman melihat program swasembada pangan yang akan digalakkan oleh pemerintah di tahun 2014 dengan ya salah satunya ini kebijakan yang menyetop impor daging dan diharapkan daging lokal yang dikonsumsi, tapi buktinya antara supply dan permintaan tidak seimbang Pak Karman. Ya, jadi kalau tadi kita lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman pedagang kita ya, ada pedagang parapat ibu ini yang juga pedagang makanan ya, itu adalah merupakan realitas yang ada di lapangan. Jadi kami dari Komite Daging Sapi Jakarta Raya selama ini kami nggak pernah mengarang-arang harga, kami tidak pernah teriak-teriak, tidak ada faktanya. Saat ini kita berkunjung ke salah satu pasar, saya rasa ini adalah merupakan ikon pasar daging di Jakarta. Ini faktanya, bagaimana kenaikan harga ini yang sudah bertahan hampir dari tahun 2012 sampai saat ini. Jadi yang dirugikan ini adalah pengusaha-pengusaha kecil. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan pemerintah menonton harga-harga yang tinggi ini? Kasihan ya pedagang-pedagang kita omsetnya berkurang. Kasihan ibu-ibu pedagang ini. Nah, harga tapi sekarang udah hampir 6 bulan nggak ada turun harga sama sekali. Jadi ini kita minta kepada pemerintah supaya ini segera disikapilah. Sampai kapan ini bertahan? Kami terus terang mendukung program swasembada sapi. Tapi yang menjadi sekarang pertanyaan adalah apakah memang kita sudah siap? Ya, apa kita memang sudah siap menuju swasembada sapi? Jika bakal terjadinya gejolak harga daging sapi ini kan ketika pemerintah menurunkan kuota impor daging sapi secara drastis. Di tahun 2011 itu masih mencapai 100.000 ton. Kemudian tahun 2012 menjadi 34.000 ton. Bentar, Han. Di mana hasil sensus sapi yang dilakukan oleh pemerintah itu memiliki data bahwa kita memiliki stok daging itu 14,8 juta ekor. Nah, dengan data itulah makanya pemerintah merumuskan suatu kebijakan mencapai swasembada 2014. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang sapi kita yang 14,8 juta itu layak dijadikan stok? Karena setelah kami cek bahwa sapi-sapi itu adalah milik masyarakat. Sapi-sapi yang ada di daerah itu adalah teman petani-petani kita dimiliki oleh pemerintah. Ya, pertama itu teman mereka mencangkul di sawah. Kemudian teman petani-petani kita itu ngaku angkut barang. Sapi-sapi itu tidak bisa dibeli setiap saat. Itu masalahnya sekarang. Nah, kebijakan pemerintah yang menjadikan itu stok, itu menurut hemat kami adalah salah satu kebijakan yang sangat-sangat tidak tepat. Karena kalau bagi kami pengusaha, yang disebut dengan stok itu adalah bahwa sapi itu setiap saat bisa dibeli, setiap saat bisa dipotong, setiap saat bisa digelontorkan ke pasar. Itu yang disebut dengan stok. Pak Karman, pemerintah pernah mengatakan akan menyediakan stok, ready stock 5.000 sapi untuk subsidi kita. Kenyataan di lapangan apakah itu terbukti atau malah sebaliknya Pak Karman? Tahun 2011 nih, ketika teman-teman kita pedagang ini pernah mogok 3 hari ya, bulan November 2012 pernah teman-teman kita ini mogok 3 hari. Nah, pemerintah waktu itu menjanjikan kita akan kirim dari NTT, NTB 5.000 ekor. Nah itu ya sudah siap. Sampai saat ini tidak sampai. Nah ini buktinya tidak ada. Kemudian setelah kita cek ke NTB, NTT itu milik keluarga yang ribuan orang. Ini bagaimana ngumpulinnya, siapa yang ngumpulin, siapa yang beli, kita belum bicara transportasinya sampai ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi ini menurut hemat saya perlu evaluasi secara komprehensif oleh pemerintah. Karena yang sangat dirugikan di sini adalah teman-teman kita pengusaha-pengusaha kecil. Ya kan? Sampai kapan harga ini bertahan? Ini yang menjadi satu pertanyaan kita kepada pemerintah. Nah, untuk itu yang kami harapkan bahwa momen ini adalah momen yang sangat penting bagi pemerintah untuk mengadakan evaluasi secara komprehensif. Ya kan? Yang pertama, langkah-langkah yang kami harapkan. Segera pemerintah mengambil kebijakan bagaimana supaya harga daging sapi ini turun segera. Diturunkan segera. Karena ini sudah sangat melampaui daya beli masyarakat. Coba teman-teman kita di sini, waktu harga ini masih normal, mereka ini nggak pernah berhenti seperti ini. Karena permintaan banyak. Tapi sekarang ini, ya sudah sekarang ini mereka sudah santai. Karena daya beli masyarakat kita sudah sangat-sangat tidak mampu lagi dengan harga sekarang ini. Tidak ada bukan peternak lokal sapi kita, Pak. Ya, sekarang kan kami katakan begini, bahwa peternak-peternak kita
kita ini kan masih peternak-peternak yang berbasis tradisional, Oke. belum berbasis industri. Artinya bahwa dan peternak-peternak kita ini belum peternak-peternak yang setiap sapi itu sapinya bisa dibeli. Yang kami katakan tadi, sapi-sapi itu tabungan untuk masyarakat, bukan untuk dijual setiap saat. Nah, di sini yang kami lihat kebijakan pemerintah yang salah menetapkan stok kita itu menjadi stok yang setiap saat bisa digelontorkan ke pasar. Itu kesalahan. Kami katakan kalau daging sapi kita ini punya 14,8 juta ekor, itu layak dijadikan menjadi cadangan. Tapi untuk menjadi stok itu tidak masuk akal. Karena sapinya tidak bisa dibeli setiap saat. Itu yang kami ingin pemerintah supaya segera ambil kebijakan dalam waktu singkat. Kebijakan dalam bentuk Bagaimana supaya pasokan ini segera ditambah supaya harga turun. Apakah itu daging lokal atau daging impor, sama aja. Bagi pedagang tidak ada masalah. Bagi kami pengusaha tidak ada masalah. Tapi pemerintah mampu menyediakan dengan harga yang terjangkau, ya, dengan ketersediaan yang berkelanjutan. Itu yang kita harapkan. Makasih Pak, sedikit saja pedagangnya apa Pak Haji Rahmat? Ya harapannya ya kiriman ditambahin, di kota ditambahin, biar istilahnya makmur lagi lah, istilahnya kayak pertama gitu ya. Tahun merangkak kecil kita biar bisa beli daging lah gitu khususnya. Kalau ini kan dikumpulin sapi katanya banyak, belum layak dipotong, udah dipotong. Kenyataannya kan akhirnya merugikan pengecel. Baik, terima kasih Pak Haji Rahmat, Ibu Sri, Pak Sarman, terima kasih Pak. Ini supaya pemerintah melihat langsung Pak, bagaimana kondisi di lapangan, Ini suara fakta di masyarakat, suara pedagang, suara konsumen, suara pengusaha. Dan juga kita berharap peternak sapi di Indonesia melihat, Pak, kita berharap ke depan peternak sapi ini bisa memajukan sapi bukan hanya sekedar untuk menjadi teman petani, tapi juga dimajukan sebagai industri sapi di Indonesia. Saya kembalikan ke Winnie di Wisma Nusantara. Winnie, pengen ikut ke pasar Senen, Winnie? Kalian lihat harga daging sapi di sini, Winnie. Lalu bagaimana pergerakan harga daging sapi dan apa saja yang sudah disampaikan oleh beberapa perwakilan dari pedagang maupun pengusaha dari daging sapi. Terima kasih, Andromeda.